Kejadian setelah banjir besar zaman Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Nuh alaihi salam? Nabi yang satu ini merupakan salah satu nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran sebanyak 50 kali karena perjuangannya yang sangat luar biasa. Bahkan beliau merupakan salah satu nabi yang Allah beri gelar Ulul Azmi. Kurang lebih 500 tahun beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata hanyalah sebagian saja yang mau mengikuti dakwahnya. Ironisnya istri dan anaknya yang bernama Kan'an pun menolak ajakan dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam, yang akhirnya oleh Allah ditenggelamkan pada kejadian banjir bandang yang menimpa kaumnya yang durhaka. Kisah tentang kedurhakaan anaknya tentunya tidak lagi diperselisihkan kebenarannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan secara jelas peristiwa tersebut dalam Al-Quran. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Ketika banjir besar terjadi yang menenggelamkan seluruh kaumnya, dan saat bahtera Nuh mendarat di puncak gunung, mulai saat itu dipercaya sebagai awal dari penyebaran umat manusia dan berkembang biaknya binatang-binatang yang ikut dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mempunyai 4 anak, yakni Kan'an, Ham, Sam, dan Yafets. Kan'an adalah anak tertua, namun ia tewas diterjang oleh banjir besar karena tidak mau beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dari ketiga anak Nuh inilah penyebaran umat manusia periode kedua mulai bermigrasi. Oleh karena itu Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak manusia kedua. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah menerangkan, hierarki nasab setiap umat manusia yang ada di bumi ini kembali kepada anak-anak Nuh yang 3 orang, yakni Sam, Ham, dan Yafets. Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang orang Habsya, dan Yafets adalah moyang orang Rum. Al-Falat Sandi dalam Nihayat Al-Arab fi Ma'rifat Ansab Al-Arab menyebutkan, telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab dan para sejarawan. Seluruh manusia saat ini adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Yafets yang merupakan anak tertua setelah Kan'an mempunyai 7 orang anak. Mereka menyebar ke kawasan antara timur dan barat Babilonia, sebagaimana keterangan Abu Hanifah Al-Dainuri. Orang Cina dipercaya sebagai keturunan dari Yafets, yakni Sin bin Magog bin Yafets, dan Yajud dan Ma'jud adalah anak dari Magog bin Yafets. Adapun Ham juga mempunyai anak, antara lain Al-Sin, Al-Hindi, Zandik, Abbasya, Nubah, dan Kan'an. Mereka menyebar ke wilayah selatan dan Dabur bagian barat.
Adapun anak-anak Sam bin Nuh adalah Iram, Arpaksad, Elam, Elifar, dan Asur. Mereka tinggal bersama anak paman mereka Jam, raja di tanah Babel, Babilonia. Ad-Dainuri berkata, ketika anak-anak Nuh keluar, tergeraklah hati seluruh anak Nuh untuk keluar dari Babel. Maka Kurasan bin Elam bin Sam keluar. Demikian juga dengan Pers bin Asur, Rum bin Elifar, Armen bin Norats, Kerman bin Tarah, Hetzal bin Elam. Mereka adalah cucu Sam bin Nuh. Masing-masing singgah bersama anak-anaknya di daerah yang dinamakan dengan namanya dan dinisbatkan kepadanya. Bila keturunan dan anak cucu Nabi Nuh sudah diketahui penyebarannya, pertanyaan yang lain adalah kemanakah keturunan orang-orang beriman yang turut serta dalam perahu Nabi Nuh selain anak-anaknya itu? Siapakah yang melahirkan orang-orang Australia, Amerika, dan lainnya? Apakah juga berasal dari keturunan ketiga anak Nabi Nuh? Bila demikian, kemanakah anak keturunan dari orang-orang beriman yang naik bersama Nuh dalam bahteranya? Inilah yang masih diperdebatkan. Sebagian ahli sejarah mengatakan, bangsa-bangsa lainnya selain yang tadi disebutkan berkembang dari umat Nabi Nuh yang bersamanya sewaktu banjir besar terjadi. Setelah air surut, mereka kemudian menyebar hingga ke berbagai pelosok negeri dan benua. Lalu bagaimanakah dengan nenek moyang kita, bangsa Indonesia? Dalam berbagai buku-buku sejarah disebutkan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Namun ada pula yang menyebutkan dari Hindi. Sementara itu nasab Yunan adalah keturunan dari Yafets bin Nuh. Menurut sebagian ahli sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun Melayu, Austronesia. Awalnya nenek moyang Indonesia ini tinggal di daratan Indochina, kemudian mencari daerah yang lebih luas. Mereka pun menyebar dengan menggunakan perahu bersayap.